Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Saat ini kita banyak menggeluti berbagai macam ilmu, mempelajari fikih, mempelajari hadis, mempelajari tafsir Al-Quran. Akan tetapi banyak di antara kita yang lupa untuk belajar adab. Oleh karena itu banyak saat ini yang kita lihat ilmunya mapan, kajian keislamannya mapan, keilmuannya di bidang fikih mapan, banyak hafal hadis, bisa menerjemahkan Al-Quran, dia bisa menghafal banyak ayat dari Al-Quran, akan tetapi pergaulan dengan tetangganya, tingkah laku dengan orang tua, terhadap guru, masih jauh dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, juga oleh para ulama-ulama terdahulu. Kenapa? Karena di antara kita banyak yang mengkaji ilmu, akan tetapi kurang yang mengkaji adab. Sementara seharusnya yang kita dahulukan adalah mempelajari adab sebelum mempelajari berbagai macam ilmu. Ya. Bisa kita lihat banyak saudara-saudara kita, ya, umat Islam, ya, ketika mereka berbeda pendapat, maka ia tidak pernah menghargai pendapat orang lain. Ia merasa pendapatnya lah yang paling benar. Sementara tidak ada satu jaminan pun yang menyatakan bahwa pendapat satu golongan itu adalah benar. Ya, yang mendapat jaminan adalah ketika golongan itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang benar. Artinya selama golongan itu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus menghargai mereka. Selama persoalan ijtihadiyah, persoalan khilafiyah, maka kita harus saling menghargai. Ya. Karena ini adalah sebuah adab, ya. Termasuk dalam hal ini adalah toleransi terhadap perbedaan pendapat. Ya. Mungkin di antara kita lupa karena mungkin kita terlalu ingin cepat-cepat menguasai sebidang ilmu. Ya. Contohnya kita ingin ingin menguasai ilmu tafsir umpama, sehingga kita tidak belajar adab. Pergaulan kita dengan saudara-saudara kita sesama muslim kurang bagus, tidak ada saling menghargai, apalagi ketika kita berbeda pendapat. Dalam riwayat Imam Malik rahimahullah pernah berkata, ta'allamul adabi qabla an ta'allamul ilm. Pelajarilah oleh kalian adab sebelum kalian mempelajari ilmu. Ya. Kemudian, ya, salah seorang guru, ya, yang namanya Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, ya, bahwa dengan memperhatikan adab maka mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian terhadap adab maka kurang ilmunya. Ya. Ilmu akan disia-siakan. Ya. Kalau Ibnu Mubarak pernah berkata, ta'allamnal adabi salasina aman. Ya. Ta'allamnal adabi salasina aman. Kami mempelajari adab selama 30 tahun. Wa ta'allamnal ilmal ishrina. Ya. Sementara kami mempelajari ilmu itu, ya, kami mempelajari bidang ilmu itu hanya 20 tahun. Ya. Jadi para ulama sepakat bahwa adab itu, ya, harus lebih dulu dipelajari ketimbang bidang ilmu. Ta'allamu min adabi qabla ilmu. Pelajarilah oleh kalian adab sebelum kalian mempelajari sebidang ilmu. Ya. Imam Abu Hanifah lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibanding menguasai bab ilmu fikih.
Karena dari situ beliau banyak mempelajari adab. Itulah yang kurang dari kita saat ini. Imam Abu Hanifah pernah berkata, kisah-kisah para ulama, ya, dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab dari bidang fikih. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak yang luhur mereka. Jadi adab ini mesti kita perhatikan. Di antara yang mesti kita perhatikan dalam hal pembicaraan yaitu menjaga lisan, adab kita, ya, kata-kata kita, ya, mungkin yang seumur, yang lebih muda dari kita, yang lebih tua dari kita, ya, yang sederajat dengan kita, ya, guru kita, ya. Apakah guru di waktu mulai dari kita TK sampai kita di perguruan tinggi, ya. Yang orang bilang dosen, ya. Walaupun sesungguhnya dosen itu adalah guru juga karena dia mengajarkan sebidang ilmu. Ya. Kemudian, ya, dari Sa'id bin Ilaqah, dari pamannya Nabi SAW pernah membaca sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal munkaratil ahlaki wal a'mali wal hawa. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang mungkar. Doa Nabi yang lain, Allahumma hdinil ahsanil ahlaki la yahdil ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Yang artinya, ya Allah, tunjukilah kepada aku akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukkan kepada aku akhlak yang baik selain Engkau. Dan palingkanlah kejelekan akhlakku. Tidak ada yang memalingkan kejelekan akhlak dariku selain Engkau. Inilah doa Rasulullah SAW untuk menghindari akhlak yang buruk. Kemudian ada satu kisah di zaman tabi'in, Malik bin Anas, ya, pernah menceritakan ketika ia ingin belajar kepada seorang ulama, ya, Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, yang kemudian Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman ini dia mempunyai ilmu yang sangat luas dan sangat dalam, sehingga pemuda-pemuda di Madinah banyak yang datang untuk belajar kepadanya. Saking mantapnya dia punya ilmu, saking dalamnya dia punya ilmu, saking luasnya dia punya ilmu, sampai-sampai ia diberikan gelar Rabi'atul Ra'yi, yang artinya logika musim semi. Gelar ini menggambarkan kejeniusan ulama ini. Akan tetapi ada satu momen yang perlu kita garis bawahi dari kisah ini. Ketika Malik bin Anas, ya, Malik bin Anas ini kemudian yang kita kenal sekarang sebagai Imam Malik, ya, pendiri mazhab Imam Malik, ya, atau pendiri mazhab Maliki, ya. Apa momen penting yang perlu kita garis bawahi? Ketika Malik bin Anas ingin pergi belajar kepada Rabi'atul Ra'yi, ibunya berpesan, nak, camkan pesan ibu, pelajarilah olehmu adab Rabi'atul Ra'yi sebelum engkau mempelajari ilmunya. Sebuah pesan yang sangat singkat namun sangat mendalam maknanya. Sejatinya ada pesan lain yang tersirat dari pesan ibu Malik bin Anas, yaitu, wahai anakku, jika kau tak temui adab dari seorang Rabi'atul Ra'yi, maka kau tak perlu belajar kepadanya. Artinya, bagaimanapun luasnya ilmu seseorang, kalau dia tidak punya adab, tak perlu belajar. Menurut ibunya Imam Malik, ya, ketika kita belajar kepada orang yang tidak punya adab, ya, ini sama saja dengan buang-buang waktu untuk belajar kepadanya. Ya. Kenapa? Sungguh tidak ada manfaat ilmu yang tinggi. Setinggi apapun ilmu, tidak ada manfaatnya apabila seseorang tidak memiliki adab. Ya. Jadi, ulama sepakat bahwa mempelajari adab itu
harus lebih didahulukan ketimbang mempelajari bidang ilmu. Kita banyak sekarang melihat orang-orang yang tidak punya adab. Ya, coba bayangkan kalau seorang siswa atau mahasiswa diajar sebidang ilmu oleh gurunya, akan tetapi sedikit kesalahan guru kemudian dikeroyok atau mungkin dilapor ke polisi. Padahal ya, kalau ulama-ulama dulu ya, kata orang tua kita, di ujung cambuknya ulama, di ujung cambuk seorang guru, maka ada di baliknya kesuksesan. Tapi sekarang hati-hati, karena di ujung cambuk ulama, di ujung cambuk guru, di baliknya ada jeruji besi yang menunggu. Kenapa? Karena kita pada saat ini tidak punya adab. Jangankan umpama para pelajar, jangankan para siswa ataupun mahasiswa. Terkadang kita lihat ya, seorang dai atau seorang ulama tidak punya adab. Saya punya pengalaman tersendiri tentang seorang ustadz yang tidak memiliki adab. Ya setidaknya kalaupun dia memiliki adab, ya, adabnya kurang. Ya. Saya pernah diundang di salah satu instansi pemerintah, ya, diundang ceramah. Akan tetapi ternyata ketika saya diundang, ya, yang namanya manusia yang atur, kadang-kadang ada kesalahan, ada kehilafan. Ketika saya diundang ternyata ada juga yang punya jadwal di lembaga itu. Akan tetapi dia datang terlambat. Ya, sekiranya mungkin dia datang lebih awal daripada saya akan persilahkan dia ceramah. Akan tetapi ternyata waktu itu saya datang lebih awal mendahului dia. Ya. Begitu saya selesai ceramah, ya. Selesai ceramah saya pada saat itu, jamaah belum bubar, tiba-tiba dia datang di depan saya, mensalami saya, "Assalamualaikum." Lalu kemudian dia berkata, "Apa yang Bapak sampaikan itu baik." Ya, waktu itu yang saya ceramahkan persoalan taubatan nasuha, ya, masalah taubat. Saya membahas surah Ali Imran juga, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ini yang saya bahas pada saat itu, persoalan taubat. Ya. Kenapa saya bahas itu? Melihat kondisi pada saat itu memang perlu untuk dibahas persoalan taubat. Ya. Kemudian Ustadz ini datang, "Apa yang Bapak sampaikan?" katanya. Ya. Memang bagus, luar biasa bagus. Ini kata dia. Tetapi dia kemudian mengatakan kepada saya, "Tapi ceramahnya Bapak itu tidak punya ruh. Makanya Bapak kalau ceramah orang tidak berubah. Coba lihat kan," katanya. "Setiap kami mengajak orang pasti berubah. Karena dakwah kami punya ruh. Cara kami menyampaikan punya ruh. Bapak tidak punya ruh, Bapak punya ceramah." Iya. Saya pada saat itu diam saja. Kenapa? Saya menjaga etika, menjaga adab. Saya tidak ingin kemudian bertengkar sesama dai di depan jamaah. Karena pada saat itu jamaah belum bubar. Ya. Inti daripada yang saya tangkap pada saat itu bahwa dia menyatakan bahwa ia mampu merubah sesuatu ya karena dakwahnya. Orang ini lupa. Ya, orang ini lupa kalau Rasulullah SAW sendiri sebagai seorang rasul yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memasukkan pamannya ke dalam Islam. Dia lupa bahwa Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, tidak mampu memasukkan bapaknya, orang tua kandungnya masuk Islam. Nabi Nuh, ya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu mengajak anak kandungnya sendiri untuk masuk ke dalam Islam. Jadi sesungguhnya orang ini yang datang kepada saya, ya, dengan ciri khas sorbannya, ya, dia lupa dengan kisah para nabi, bahwa begitu banyak, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak keluarga-keluarga para nabi yang kemudian tidak mampu dia masukkan ke dalam ajaran Islam. Ya, mulai dari Nabi Adam umpama anaknya yang membangkang,
Nabi Nuh, Nabi Lut. Ya. Banyak. Ya. Sampai Rasulullah SAW sendiri tidak mampu memasukkan pamannya ke dalam Islam. Karena persoalan masuknya orang ke dalam Islam, persoalan orang berubah dengan dakwanya kita, persoalan orang berubah untuk menjadi lebih baik, bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyampaikan kebaikan. Urusan kita menyampaikan nasihat, bukan merubah. Persoalan berubah itu adalah hak Allah. Persoalan hidayah, dan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang punya hak, bukan kita para dai. Kita ini dai penyampai. Manusia hanya pemberi peringatan. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri hanya memberikan peringatan kepada umat manusia, bukan merubah manusia. Kalau Rasul, kalau manusia mampu merubah seseorang menjadi lebih baik, maka Rasulullah SAW cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merubah manusia. Tapi tidak, karena perubahan itu adalah persoalan hidayah, bukan kita yang merubah. Dan orang ini ternyata lupa bahwa syaitan, iblis, dimasukkan ke dalam neraka hanya karena persoalan merasa lebih baik. Orang ini merasa cara dakwah mereka lebih baik, golongannya lebih baik daripada golongan lain. Cara dakwahnya dia lebih baik daripada orang lain. Dia menganggap dakwahnya saja yang mampu merubah orang lain, yang mampu merubah kejahatan. Sementara iblis, ya, kenapa dicampakkan ke dalam neraka? Karena merasa lebih baik. Coba kita ingat bagaimana kisah iblis ketika diperintahkan bersujud kepada Adam. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, dia enggan, tidak mau. Kenapa dia sombong? Apa kesombongannya? Ketika ia ditanya, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Apa yang dia sampaikan? Ana khairum minhu. Saya ini ya Allah lebih baik daripada Adam. Kenapa? Saya ini diciptakan dari api yang suci, sementara Adam itu hanya diciptakan dari tanah liat yang kotor. Jadi kalau ada orang merasa lebih baik daripada orang lain, sesungguhnya ia telah dibisik oleh iblis laknatullah. Kalau ada dai, ustadz sekalipun, kiai sekalipun merasa cara dakwanya dia lebih baik daripada dakwanya orang lain, maka sesungguhnya golongan ini sudah dibisik oleh iblis. Kalau ada organisasi, ada jamaah yang merasa lebih baik daripada jamaahnya orang lain, maka sesungguhnya mereka telah dibisik oleh iblis. Karena iblis, ketika ia tidak mampu menggoda manusia dengan kejahatan, maka iblis akan menggoda manusia dengan kebaikan. Lalu kemudian dengan kebaikan yang dilakukan manusia itu, digodalah manusia supaya merasa lebih baik daripada orang lain. Digodalah organisasinya supaya merasa organisasinya lebih baik. Digodalah orang supaya jamaahnya dikatakan jamaah yang lebih baik daripada jamaah orang lain. Jadi sesungguhnya sebaik kita umat Islam jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Karena ini harus ada toleransi terhadap perbedaan pendapat. Harus ada toleransi terhadap tata cara, teknik dalam berdakwah. Harus ada toleransi terhadap masing-masing organisasi, bagaimana strategi mereka untuk menyampaikan dakwah, bukan merasa lebih baik. Karena kita ini tidak bisa memberikan jaminan kepada diri sendiri, juga tidak bisa memberikan jaminan kepada orang lain bahwa kita lah yang terbaik. Karena ukuran kebaikan, kepastiannya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh merasa lebih baik.